Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, dalam Keluaran 4 ayat 1 sampai 2. Lalu saut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku? Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, ini cerita pada waktu itu Musa dipanggil Tuhan. Dan kemudian Musa berdalih, dia berat lidah, berat mulut. Kemudian dia takut bagaimana dengan orang yang tidak percaya kalau dia diutus oleh Tuhan. Dan kemudian Tuhan menanyakan, apa yang ada di dalam tanganmu? Dan Musa menjawab, tongkat. Nah, justru dengan tongkat inilah Allah memakai Musa. Dengan apa yang ada pada Musa, Allah menyatakan kuasanya. Seringkali kita selalu berpikir bahwa, untuk kita melakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan, kita butuh harus begini, kita butuh harus begini. Atau kalau kita lihat dalam film-film misalnya, di film-film misalnya kayak seperti dalam suatu film silat misalnya gitu ya, untuk seorang menjadi tokoh yang besar, maka dia harus bertapa dulu ke gunung, dia mengambil satu keris sakti atau apapun juga gitu. Butuh perlengkapan yang super ekstra untuk dicari. Tetapi tidak begitu dalam pelayanan Tuhan. Musa dipakai Tuhan dengan tongkat yang sehari-hari dia gunakan. Dengan tongkat itulah Tuhan memakai Musa. Dengan tongkat itulah kuasa Tuhan dinyatakan. Ini sesuatu hal yang sederhana, sesuatu hal yang sangat praktis. Karena Tuhan butuh adalah hati kita. Tuhan tidak butuh perlengkapan yang macam-macam. Yang Tuhan butuhkan adalah hati seseorang yang mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Itu contoh yang pertama pada waktu Musa dipanggil Tuhan. Contoh yang kedua yang mungkin Anda ingat adalah pada waktu Daud mengalahkan Goliat. Itu pertempuran yang sangat spektakuler karena seorang anak kecil yang sama sekali tidak berpengalaman berperang itu melawan Goliat yang waktu itu sangat tinggi dan sangat besar, dan dia sudah mengalahkan dan sangat berpengalaman dalam berperang. Dan kalau kita lihat ceritanya, bagaimana pada waktu itu Daud dianggap remeh sama saudara-saudaranya, tetapi Daud dengan sangat yakin bahwa dia bilang, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Dan kemudian waktu itu Daud dicoba, dikasih perlengkapan perang, supaya dia berperang sebagaimana layaknya orang untuk berperang. Tetapi justru itu tidak bisa Daud lakukan. Daud malah dikatakan tidak bisa bergerak dengan perlengkapan itu. Dan kita tahu ceritanya bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan batu umban yang biasa dia gunakan sehari-hari, yang biasa digunakan sebagai gembala. Kita lihat ayatnya ya. Dalam 1 Samuel 17 ayat 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju pedangnya. Kemudian dia bersiap berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkannya. Itu Daud coba diperlengkapi dengan perlengkapan baju perang, baju sirah, supaya dia bisa berperang. Tetapi justru itu membuat Daud tidak bisa berjalan, membuat dia tidak bisa bergerak. Dan kita tahu bagaimana Daud mengalahkan Goliat dengan perlengkapan seadanya yang dia biasa sehari-hari gunakan untuk menggembalakan kambing domba, untuk menjaga kambing dombanya pada waktu diserang oleh serigala. Dia menggunakan batu umban itu, dan dengan batu yang ada, dengan batu umban yang ada yang sehari-hari Daud gunakan, dengan itulah Daud mengalahkan Goliat. Satu peristiwa yang spektakuler yang terjadi hanya karena satu pertolongan Tuhan. Bukan batunya yang penting, atau bukan tongkatnya yang tadi yang penting, tapi yang penting adalah siapa orang yang di sananya. Ada orang sering buat quote, yang penting adalah the man behind the gun. Gitu. Siapa orang yang menggunakan itu. Dan kalau Tuhan menyertai dia, maka apa yang ada pada dia Tuhan bisa gunakan. Cerita yang lain dalam Perjanjian Baru, kalau kita ingat mungkin pada waktu Yesus mau dimakan 5.000 orang. Gitu ya. Saya yakin ceritanya kita udah sangat hafal. Kalau saya ambil dalam Yohanes 6 ayat 9 dikatakan seperti ini. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Itu sesuatu yang memang tidak berarti. Untuk orang sebanyak itu 5.000 orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan, itu sama sekali tidak berarti. Tapi yang menjadi berarti adalah kalau itu dibawa pada kaki Yesus. Kalau itu diserahkan pada Yesus dan Yesus memberkatinya, dan akibat itu maka itu dilipat gandakan, itu memberkati banyak orang. Jelas ya saudaraku ya. Jadi dari sini saya melihat Google ini bertahan dengan bentuk kesederhanaan. Justru yang menjadi nilai jual dia, yang membuat dia bertahan sampai saat ini dari Google ini adalah dia menampilkan kesederhanaan yang apa adanya. Dan begitu juga Tuhan memakai kita semua dengan apa yang ada pada kita. Seperti halnya Musa dipanggil Tuhan untuk mengadakan mujizat, membebaskan umat Tuhan dengan tongkat yang sehari-hari dia pakai. Daud mengalahkan Goliat dengan batu umban yang memang sehari-hari dia gunakan. Dan kita lihat juga bagaimana tadi Yesus mengadakan mujizat
dengan 5 roti dan 2 ekor ikan dari satu makanan yang sangat kecil. Dari sini kita bisa melihat bahwa yang penting adalah orangnya. Kalau kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, kalau kita menyerahkan apa yang ada pada kita bagi Tuhan, walaupun itu mungkin sangat sepele, walaupun itu mungkin sesuatu yang sangat kecil, yang mungkin dipandang orang tidak berarti, tapi di bawah kaki Tuhan, kalau kita serahkan kepada Tuhan, itu menjadi satu hal yang luar biasa. Makasih sudah menonton, kita ketemu di video berita berikutnya. Aku melihat, aku memandang, aku memperhatikan, dan meraih satu pelajaran di dalamnya. Tuhan Yesus berkati.